Apa identitasnya? Pertama dia mendaftarkan di sebelum presiden itu wali kota itu pangkatnya DRS. Ini kita terus jauh-jauh kita menyimak logika aja nih kita nih ya, kepada semua pemirsa, kepada semua rakyat, terbuka kalian semuanya nih ya, jangan kalian bohong-bohongi rakyat lagi ya. DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Si tukang kayu menjadi insinyur. Jadi memang kalau buat perabotan memang bisa dirubah-rubah, tapi identitas jati diri tidak bisa dirubah. Kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Entah siapa yang salah, ku tak. Selamat malam. Bocor alus Tempo edisi 9 November 2024 secara gamblang mengungkap peran polisi dalam Pilkada 2024 ini. Sebut saja di Sumatera Utara, di Solo, dan di Jawa Tengah. Tetapi juga terjadi di Banten, di DKI Jakarta, dan di daerah-daerah yang lain. Itu ada pola yang sama. Melakukan perbuatan berapa kurang lebih. Nah ini guys ya, terkuak juga kasus persidangan ijazah palsu Jokowi. Ternyata Jokowi sogok hakim 500 miliar. Waduh, ini fantastis sekali guys ya. Oke, kita dengarkan nih guys ya. Yang diduga penyuapannya coba. Kalau kami mendengar dari masyarakat, mendapatkan info dari lawan kita itu 500 miliar kan ngosol, setengah triliun ya, 500 miliar. Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjarakan, dimiskin. Menghormati konstitusi. Saya asli Solo. Saya sangat malu sekali yang mulia Presiden Jokowi. Kenapa sidang sampai bertele-tele seperti ini? Satu contoh di depan mata. Habis semua, Pak. Presiden jaksa ada Bapak Insinyur Dr. tidak sadar. Dokumen wanitanya palsu. Bismillah. Ada pegang teguh dan kesadaran dan Tangkap mulut Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Sekarang juga. Tapi semuanya ditolak oleh tergugat. Baik tergugat 1, 2, ataupun 3. Kalau tergugat 4 tidak hadir. Maka dari itu kami simpulkan bahwa dalam hari ini mungkin keterangan kami deadlock. Tetapi
Tapi yang teman Pertanyaan berikutnya, ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya, Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Yang memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah. teman tetap Kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai Republik ini dan masih mempercayai rusaknya negeri ini atas kelakuan seorang Jokowi yang telah banyak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Jadi Mas Roy Suryo, Bunda Dr. Diva yang dimuliakan Allah. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada, gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada, gitu ya. Dan fungsinya juga sudah kami bongkar. Inilah 100 kebohongan janji Mulyono. Mudah-mudahan kalian gak berkurap kalau lihat ini. 1. Ngaku gak bakal nambah utang, tapi nyatanya utang tembus 8.000 rupiah T. Bangsat. 2. Janji ekonomi 7%. Realitanya ngaco, mentok 5%. 3. Harga BBM katanya stabil, tapi naik mulu. Bajingan. 4. Listrik nggak naik, tapi tetap dinaikkan. 5. Stop impor beras, tapi tiap tahun impor gila-gilaan. 6. Swasembada pangan, tapi omong kosong. 7. Harga sembako murah, tapi makin mencekik. 8. Janji tingkatkan daya beli, tapi rakyat justru makin melarat. 9. Petani dilindungi, tapi malah dilibas impor. Bangsat. 10. Nelayan sejahtera, tapi nelayan dipersulit. 11. Lapangan kerja jutaan, tapi pengangguran tetap. TKA Cina banjir. Kunyuk. 12. Janji stop utang luar negeri, tapi utang malah numpuk 3 kali lipat. 13. Kredit UMKM mudah, faktanya ribet dan bunga tinggi. 14. Harga daging murah, karena impor tetap jalan. 15. Harga kedelai murah, tapi impor gede. 16. Nggak bagi-bagi kursi, tapi kabinet penuh kroni dan lawan politik. Bangsat. Ke-17. Pemerintahan ramping, tapi kementerian tetap gemuk. 18. Basmi korupsi, tapi KPK malah dilemahkan. Biadab. 19. Koruptor nggak dikasih ampun, nyatanya banyak dapat remisi dan bebas. Bajingan. Ke-20 janji transparansi, tapi utang dan proyek IKN gelap. 11. Janji birokrasi simpel, tapi tetap ribet, pungli jalan. 22 BUMN katanya sehat, tapi banyak tekor dan nyusu ke APBN. Tai. 23. Nggak ada politik dinasti, tapi anak dan menantu semua jadi pejabat. Bajingan. 24. Nggak cawe-cawe pemilu, tapi cawe-cawe sampai. Bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Bahwa Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara.
70%. Freeport itu bukan milik